Siap. Oke. Nah, ini untuk yang nanya, kenapa Bandung Rumit vakumnya cukup lama? Nah, sekarang Bandung Rumit aktif lagi. Tetap bersama saya, host magang Erik Sadewa. Dan sekarang di Connected ada tamu spesial. Ada sahabat, teman, dan saya anggap kakak saya sendiri, yaitu Kang Dewa. Gimana Siap. Kang Dewa? Sehat? Alhamdulillah sehat, brother. Amin. Saya ketemu dengan teman lama ya. Ya bisa dibilang sahabat lama di jalan dulu. Kemarin saya main ke rumahnya. Main ke rumahnya dikirain ya kalau beliau nggak inget kalau saya diusir ya pulang. Tapi beliau sangat lapang dada menerima saya. Dan kemarin di videoin. Tapi videonya Kang mau dibenerin agak error. Nah, ini perkenalkan dulu, ini pembukaan karena udah vakum ini Bandung Rumit ya. Ini kembali lagi di Connected. Ini bukan Podgeng ya, Connected. Dan narasumber sekarang teman lama saya di jalan. Beliau juga sering nolong saya di jalan. Dan di jalan itu tidak melulu negatif Pak ya. Ada positifnya ya, Kang. Insya Allah ada. Ada positifnya kayak Kang Dewa menuntun saya dulu. Oh jangan gini, jangan gitu. Ya masih apa ya bahasa brutalnya sporadis lah kayak. Masih suka mabuk dengan ribut. Ulah gitu atuh gitu Kang Dewanya gitu dengan tegas dan tidak nunjuk-nunjuk. Ya biasa kan karakter. Ini karakter orang kan. Mana ulah Kang Dewa. Sok cari kelat tuh kan dia. Nah Kang Dewa ini emang berapa tahun sih Kang sebelum kenal saya teh hidup di jalan teh? Iya, siap. Gini Pak, ada historis. Iya. Historis saya tuh dari kecil sudah terjun ke jalanan. Dari mulai SMP. Dari mulai SMP. Dari mulai SMP. Entar maaf dipotong sama saya. Itu faktor apa? Apa? Itu faktor apa? Kang Dewa terjun di jalan. Faktornya adalah yang dulu serba kekurangan. Ekonomi. Orang tua yang sangat sederhana. Punya banyak anak. Saya 5 bersaudara. Iya. Yang harus dihidupkan oleh kedua orang tua yang berpenghasilan minim. Dan saya anak pertama gitu, Bang. Oke. Hari anak pertama gimana tuh? Iya, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Kemudian saya teh kudu kumaha ka orang tua kan gitu. Iya. Gitu. Dan yang akhirnya saya merasakan keprihatinan dari kecil. Ya. Yang orang lain mungkin belum merasakan ya, saya dari kecil sudah. Itu. Keprihatinan, maaf dipotong lagi. Keprihatinan yang dialamin pertama terjun tuh dari SMP apa tuh, Kang? Satu, orang lain kalau dikasih bekal ketika sekolah, ada yang standar, ada yang lebih. Saya mah kurang wae, kadang-kadang tuh diberi bekal. Gitu kan. Itu sampai kita jalan ke sekolah. Gak punya uang, jalan. Lumayan jauh sekolahnya juga. Atau lumayan jauh. Bisa 7 kilo ada. Ya sekitar 5 atau 7 kilo lah. Bukan lumayan lagi, jauh Pak itu mah. Jalan. Barijeng naik rada ke gunung. Iya tahu kan? Saya tahu rumah dari itu. Itu. Naik turun lah gitu. Itu. Nah, seperti itu. Dari SMP saya mulai di situ berpikir ya, dari sisi kekurangan mungkin ya. Iya. Akhirnya ya saya cari-cari peluang bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Iya. Yang serba artinya terbatas dari orang tua dan bukan kadang-kadang tidak dikasih. Akhirnya nyalawaan gening Kang.
Calo angkot. Angkot. Nah, di situ mulai ada peluang untuk mendapatkan finansial. Walaupun saat itu masih kena rendah, ya. 50 perak, 100 perak. Kan Iya. Rokok masih 750, 500. Rokok masih gudang garam merah, garpit, karena itulah. Ya. Nah, di situ saya lama. Jadi saya pulang sekolah, kalau berangkat pagi-pagi berangkat, pulang, dohor, langsung saya mampir ke pangkalan. Nah, ada di pangkalan, ada di terminal juga, kan gitu. Mampirlah ke situ, nyaloan kan. Nah, dan saya saat itu di kantong bukan hanya buku kan, celana panjang, kaos. Oh, pulang sekolah ganti celana, ganti profesi lah ya. Akhirnya ganti profesi. Topi disiapkan, pakai topi, nyaloan. Dan itu tidak malu. Kenapa mesti malu? Begitu. Nah, ini pertanyaan saya gini, Kang. Itu kan sebenarnya nyaloan itu aman-aman aja, Kang ya. Tapi lah. Bandung Timur dulu Batim rawan dengan premanisme. Siap. Yang saya tanyakan tuh dulu, Kang Dewa hidupnya kenapa dari calo yang hidupnya mungkin aman-aman ya nyaloan lah biasa gitu ya, sampai sporadis ya, secara kasarnya bisa sampai brutal, bisa sampai fight gitu. Itu faktor pengaruh dari mana sih, Kang? Direndahkan, dilecehkan atau apa sih gitu? Ya, ketika saya terjun ke ke bidang itu, nyaloan. Nah, di situ kan orang lapangan berkumpul. Ya, akhirnya saya dari berbagai etnis lah ya, dari berbagai etnis, berbagai karakter. Betul, bergaul. Nah, di situ merasakan pergaulan yang lumayan cukup keras. Nah, akhirnya bagaimana? Memaksakan diri, kita harus mengikuti. Karena ada tuntutan saya. Saya harus mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu alasannya yang tadi. Sama orang tua kadang dikasih, kadang enggak. Yang kedua, saya itu orang yang terlahir pertama dari orang tua saya. Dari 5 bersaudara. Ya, ku akan kapikir. Mana saya teh budak panggedena, anak paling besar tuh harus bagaimana? Ya, saya lihat adik juga prihatin. Berarti adik-adik Akang ada yang disekolahin sama Akang juga ya? Dibantu? Saya ikut bantu untuk bekal sekolah, buku. Nah, seperti itu, peralatannya buku itu. Gitu, Kang. Pertama fight di ini misalkan gini, Kang. Waduh, ini saya udah kadung terjun di jalan nih. Ya. Kalau saya bahasanya ini, kalau saya nggak berani, berarti saya mau cari apa lagi nih? I'm done, gitu. Saya udah berhenti lah, ya. Tapi saya harus berani karena saya harus bertahan. Atau gitu mungkin pemikiran Kang Dewa tuh. Dan saat itu saya dituntut harus bertahan. Harus berani menghadapi. Harus berani. Saat itu juga saya sudah terbangun. Mental. Oh, sangat dibangun mental. Terbangun mental saya. Dan saat itu yang dipikirkan oleh saya tidak mau mengganggu kapasitas ekonomi orang tua. Sekalipun saat itu, mohon maaf, taruhannya badan lah, nyawa lah. Karena di jalan kan, aduh, kalau di jalan tuh ini, tutur. Ini paling dijaga. Kita nggak ada apa-apa, biasa diadu domba itu terjadi. Ya. Jadi kalau itu saya terjadi tuh sama Kang Dewa juga. Oh, terjadi.
Ya siapa sih di Bandung Timur yang nggak kenal Kang Dewa gitu. Tapi gini Kang, saya sukanya Kang Dewa ini gini. Kenapa saya sukanya? 70% Kang Dewa ini emang brutal lah di jalan, sporadis lah ya. 70% mengandalkan tabayun, ngobrol dulu. Ini masalahnya 30%. apa? 30% ada kekonyolannya. Maaf saya ngomong kayak gini, bener nggak Kang? Betul. Akibatnya, ini punten ya, maaf banget Kang. Akibatnya, kalau pemirsa, kalau yang nonton tahu, mata Kang Dewa itu tidak ori loh. Tidak apa. Maksudnya bukan mata asli, yang kanan. Yang kanan. Itu penyebabnya saya tahu, tapi saya tidak akan cerita lebih dalam lagi. Mungkin sahabat ntar season kedua akan saya mungkin diceritakan lebih karena kita nggak akan mengglorifikasi tentang premanisme atau apa. Karena Kang Dewa sekarang kemarin pas saya ini udah berhenti minum, udah berhenti ngerokok juga kan. Ngerokok sudah alhamdulillah. Ya udah lebih baik lagi. Nah dari hidup, tapi saya kasih biar disangka nggak mengada-ngada Kang ya. Oh iya. Tapi maaf, boleh nggak Kang kalau saya buktiin kalau emang matanya Kang Dewa harus dibuka. Kita real aja. Ini ya, mangga. Ini silakan. Saya coba tangan atau pakai padung aja ya. Kang ya. Punten maaf ini sekali lagi, boleh Kang? Nggak apa-apa. Ini saya biar saya sangat menghormati ya? Karena ini kayak kakak saya pilancek. Boleh Kang? Boleh, silakan. Ini ya. Oke. Kang. Nah, ini. Tuh. Tuh kedengar kan suaranya? Itu tok tok tok. Itu bukan mata asli. Dan itu ada sejarahnya. Mungkin kalau pemirsa yang nonton ini penasaran, entarlah ya Kang ya, diolasnya ntar. Siap. Nah, yang saya tanyakan gini Kang. Akang dulu di jalanan, hidup di jalanan, bisa ngebaca karakter orang. Oh, ini orang manfaatin saya. Ini orang pengen enaknya aja. Oh, orang pengen nipu aja. Akang mau terjun ke caleg ini. Ya. Ikut berhelat. Untuk berhelat. Mementingkan kemaslahatan umat. Harus. Sama, ya. Yang terketuk hatinya Akang itu apa sih Kang? Menjadi trigger itu apa sih? Boleh saya bicara historis dulu ya? Iya. Jadi saya bukan tiba-tiba mencalonkan ikut perhelatan legislatif. Iya. Tetapi juga ada historis. Iya. Kalau nggak salah sekitar 1 tahun lebih, saya diperkenalkan sama orang yang baik. Orang yang mengemban pendidikan yang hebat. Saya sampaikan bahwa beliau adalah salah satu dosen lah. Ya. Saya dipertemukan saat itu dengan Kang Dede Yusuf. Oh, Mas Boy ya? Dulu TK Dede Yusuf Mas Boy ya? Salamnya Mas Boy bukan? Si Boy. Mas Boy. Dan suatu saat lah bisa podcast bareng ya. Oh bisa. Sama beliau ya. Kayaknya beliau bisa. M30 ya. Ya. Jadi saat itu saya dipertemukan yang akhirnya kita menjalin hubungan emosional dengan beliau. Ya. Saat itu juga seiring dengan waktu belum mengarah ke sana. Belum ke arah cita-cita yang sekarang. Belum. Sekarang. Tetapi beliau itu ya saya berterima kasih sekali. Satu yang menjembatani saya ketemu dengan beliau. Kedua, saya sangat juga berterima kasih sama Yang Maha Kuasa. Saya dipertemukan dengan beliau.
artinya adalah beliau memberikan wejangan-wejangan terhadap saya, tentunya dari akhlak. Ya, karena saya pun menyampaikan bahwa saya tuh, Kang, saya tuh orang jalanan. Berarti maaf dipotong. Berarti pendekatan Kang Dede Yusuf ini, kalau tahu karakter Kang Dewa ya di jalan. Iya. Kalau pendekatannya, Kang Dewa ini pintar ngebaca orang loh ya, pintar ngebaca reaksi orang. Jadi pendekatannya Kang Dede Yusuf ini berarti sangat pelan, sangat halus dengan. Naonnya? Elegan ya, gitu. Elegan. Terus nggak sembarang orang bisa ngedeketin Kang Dewa loh. Kayaknya saya tahu ya. Yang saya tahu gitu. Berarti Kang Dede Yusuf dengan mengasih spirit kedepannya, mengasih. Oh, berarti langsung Akang terketuk di situ. Jadi ya istilahnya jadi panutan lah sekarang ya. Ya alhamdulillah sih. Artinya adalah berkat bimbingan beliau, arahan yang tadi saya sampaikan. Dari mulai bagaimana cara membina akhlak sendiri, ya. Kedua, beliau menyampaikan bagaimana cara untuk supaya hijrah tetapi pelan-pelan. Iya, nah, benar-benar. Dan alhamdulillah saya serap apa yang disampaikan oleh beliau, saya lakukan, yang akhirnya sedikit demi sedikit saya melakukan hal-hal yang sehat lah, pemikiran yang sehat, dan itu berkomunikasi juga. Dan itu saya rasakan pas kemarin pertama ketemu, ada perbedaan dulu sama sekarang. Bahula. Iya, dulu sama sekarang ada perbedaan dari. Saya juga kaget kemarin. Siap. Oh, benar ya. Kan, apa ya? Di samping dicintai oleh masyarakat setempat, dituakan. Pertama kan dituakan di daerah Gede Bage, yang ya. Ya. Daerah Gede Bage, akhirnya di timur lah ya. Ya. Akan ngatur untuk iyalah, bisa dibilang orang-orang yang ini saya tidak mendiskriminatifkan ya, ini disclaimer dulu. Orang-orang yang bandel lah ya, orang yang suka mabok gitu, orang yang ini. Tapi sama Akang dituntun pelan-pelan. Ini betul nggak kayak gitu? Betul. Seperti tidak jauh dulu kita ketemu. Iya. Dulu kita sempat bareng. Iya. Nah, dari situ masih tetap kita apresiasikan. Ketika di situ ada sebuah kesempatan dan saat itu mungkin di sebuah objek saya dianggap dituakan. Iya, itu. Dari ya yang tadi orang-orang pasar. Iya, orang-orang pasar. Ya, bukan pedagang nih. Iya, bukan. Iya. Jadi yang liar. Ya. Dari rekan-rekan yang liar, ya taruhlah saya juga sama liar mungkin. Iya. Seperti itu. Akhirnya ketika saya dinobatkan untuk dituakan di situ, ya, saya arahkan sedikit demi sedikit. Dan tentunya dari sebuah kegiatan kita arahkan. Gitu. Kalau di pasar banyak kan objek-objek yang bisa mendapatkan finansial. Juru parkir. Ya, lumayan. Kita implementasikan rekan-rekan kita untuk jadi petugas parkir. Ya. Kedua, jaga WC. Ya. Yang ketiga, jaga para pedagang. Jangan sampai ada pemalakan. Premanisme lah ya. Premanisme. Walaupun pernah terjadi, tapi saya terus membina orang-orang kita lah ya. Iya, yang ada Alibaba proposal kayak gitu. Iya. Bukan lah. Nah, kalau saya tidak membina untuk memberikan, mohon maaf ya, proposal-proposal. Jadi saya kerja. Intinya adik-adik kita harus kerja. Arek eta markiran. Ya. Arek itu mau itu jaga WC. Ya. Mau itu berdiri jaga pedagang. Jangan sampai ada yang
malak. Berarti effortnya besar dong Kang itu kalau diciptakan seperti itu ada kenyamanan di pedagang juga berarti. Oh harus, karena saya pun di para pedagang ya kami juga dituakan juga. Jadi dia dagang nyaman. Dagang harus nyaman, harus. Yang lainnya adalah saya bisa kerjasama dengan salah satu bagian pemerintah daerah, dalam hal ini PD Pasar ya. Bagaimana caranya? Berarti status kita harus legal dong. Jadi perparkiran tuh harus legal. Tidak mau kita parkir sembarangan. Walaupun dulunya awalnya. Tapi kan itu proses. Proses. Anak-anak yang di sini berebut ke sini, yang ini berebut ke sini, ya. Sementara pusingnya bukan hanya ke saya, ke pedagang juga jadi pusing. Pengunjung tuh ditarik parkirnya di sini dong, jangan di sana kan gitu. Di situ baru saya atur anak-anak. Saya kumpulkan. Jadi setiap zona saat itu yang masih liar, setiap zona ada bagiannya. Si A, si B, si C, gitu. Airnya aman. Yang kedua, ada setorannya. Setorannya kemana? Kita kumpulkan barang-barang. Bagi-bagi sama semua rekan. Kenapa seperti itu? Karena kita belum artinya berpenghasilan yang legal saat itu. Kita bagi-bagi, yang penting para pedagang nyaman, konsumen nyaman. Dan artinya kita tidak narik retribusi terhadap pedagang. Oke. Karena itu banyak keluhan dari pedagang. Itu banyak. Yang narik retribusi pedagang PD Pasar, pemerintah daerah. Itu. Jadi dari situ yang berbagai objek yang bisa diraih, kita implementasikan hasilnya langsung dengan rekan-rekan. Kang Dewo bisa dituakan di Gede Bage ini ya. Itu awalnya gimana sih Kang? Dipercaya untuk inilah ada apa-apa ini untuk kalau di lapangan itu orang-orang lapangan pasti paham lah. Saya tidak harus menyampaikan detailnya. Iya. Karena ada yang patut tidak harus ditiru oleh masyarakat. Bahasa nama kumahanya carana supaya dituakeun di lapangan mun baheula mah kudu jadi jagoan heula. Kudu jadi jagoan. Ya masalahnya orang yang terhormat itu nggak harus gila hormat. Jangan. jangan gila hormat. Iya. Gila hormat ditebas orang. Iya benar. Jadi kemarin juga ya pantas lah kalau dituakan di daerah Gede Bage ya. Karena kemarin saya tanya rumah Kang Dewa yang di atas, dari bawah, terus cerita karena Kang Dewa ada kesibukan kemarin di Polres atau di mana ya? Kemudian saya menunggu sambil tanya-tanya tapi maaf nih ya Kang ya, tanya-tanya. Bener sih, Kang Dewa udah berubah. Nah, saya tanya-tanya lah penduduk di situ. Dan ada kegiatan juga bakti sosial kemarin ya. Ada kegiatan. Ada kegiatan, saya tanya-tanya penduduk di situ. Kang Dewa, Mang Dewa. Oh rencana, iya Bu, abis rencana. Kuma, udah pakai bahasa Indonesia aja lah ya nih. Udah kalau ada masalah apa-apa di sini mana Mang Dewa, semuanya Mang Dewa. Ada masalah apa sih Kang dulunya sampai masyarakat bisa menuakan atau menyintai Kang Dewa di lingkungan? Siap. Ya, awalnya saya bersinergi dengan masyarakat, membangun hubungan emosional dengan masyarakat.
Akhirnya terbangun hubungan emosional itu, ya, yang akhirnya masyarakat bisa menilai apa yang ada di saya. Ya, tentunya itu adalah sebuah kekurangan atau kelebihan saya. Iya. Nah, ini cerita. Iya, cerita. Suatu ketika masyarakat bertanya, iya, Kang Dewa, pekerjaannya apa? Ya, yang tidak tahu ini mah. Ya logis lah, itu budaya kita sih, punya anak kapan, jadi punya cucu kapan, itu budaya dari gitu ya. Kang Dewa, kegiatannya apa? Kerjanya apa? Saya sampaikan. Ya, saya ngelola di salah satu pasar yang kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, akhirnya masyarakat tahu, oh di pasar. Pasar mana kan? Saya tunjukkan. Pasar Gede Bage, Cimol Gede Bage, bilang gitu. Oh, saya tuh sering belanja ke sana katanya. Nah, syukurlah. Nah, tapi saya belum bilang, ada kan karena mereka baru ketemu dengan saya, kan gitu. Ya. Nah, di situ pertama, Kang, bahasanya gini. Saya kalau nanti datang ke sana, mungkin belanja bisa murah ya. Saya bilang insya Allah. Insya Allah. Artinya nanti saya bantu lah. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah terbangun hubungan emosional dengan masyarakat, di situ saya ada sebuah kemampuan yang sifatnya kita bisa merangkul banyak orang dari segi emosional. Nah, yang dululah kita sudah terbangun, jadi kita bisa merangkul. Ayo baheula mah di jalanan dirangkul teh. Ayo nama di masyarakat kayaknya mudah nih kalau masyarakat mah, kan gitu. Di jalanan mungkin Akang juga paham lah ya. Itu. Ketika saya implementasikan ke masyarakat, cara saya, aduh ternyata mudah. Satu, berkomunikasi dengan etika. Kedua, berbagi rasa. Ketika kita punya rezeki, bagi rasa. Dan itu sudah kita terbentukkan dari dulu juga di lapangan, berbagi rasa. Nah, di situ lebih membangun emosional. Yang akhirnya ada juga yang minta tolong. Kang, itu warga ada yang perlu ditolong. Tapi punten ini saya sampaikan nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, nggak. Ini emang realnya kayak gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja, kan ini emang faktanya begitu sih. Ya, ada salah satu orang tua yang dikenal namanya Ambu. Ambu ini usia saat itu ketemu dengan saya sekitar di 70 lebih lah. Tapi masih kuat dia. Masih kuat. Jalannya masih bagus. Agak bongkokan dikit. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu memungut sampah. Ya. Aqua yang bekas. Barang bekas ya. Rongsok lah, kan gitu. Nah, akhirnya saya tahu. Oh, Ambu bertahan hidup itu begini. Apa yang tadi masyarakat bilang, Kang, ada yang perlu tolong, Akang bisa enggak? Yang akhirnya saya ketemu dengan beliau. Miris dong bagi saya. Miris sekali. Dan saya terngiang, lamun orang tua saya sigak itu kumaha? Kalau orang tua saya seperti itu bagaimana? Ya pasti sih. Iya kan? Akhirnya
Saya ngobrol dengan Ambu. Ambu, saya bilang, boleh saya sering kesini dan boleh saya kalau ada rezeki berbagi dengan Ambu. Saya sampaikan dulu. Yang dijawab oleh dia hanya air mata. Belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab. Sambil megang ini nih pundak saya. Sambil megang pundak saya, terus anak siapa ini? Dia bilang, anak sah. Terus dari mana? Nah, barulah saya sampaikan. Ambu, saya sama warga di sini. Saya bilang saya baru. Gitu. Saya baru berapa tahun di sini. Yang akhirnya saya diarahkan untuk ketemu Ambu. Yang akhirnya seperti inilah. Saya bisa ketemu sama Ambu. Gitu. Dan dia tuh terus bercucuran air mata. Ketika yang tadi saya sampaikan. Boleh Ambu, kalau saya punya rezeki untuk berbagi rasa dengan Ambu. Terus Ambu ini tidak punya suaminya, udah meninggal. Tunawisma. Ya. Udah meninggal. Bercucuran air mata, mungkin selama ini dia tidak ada yang memperhatikan, mungkin bukan tidak memperhatikan secara langsung face to face kayak ya. Secara langsung untuk diajak berkomunikasi, diajak ngobrol. Mungkin baru Kang Dewa ngajak ngobrol. Mungkin ya, mungkin saya baru mungkin ya ajak obrol Ambu yang ya saya juga pelan-pelan lah. Artinya nggak mau salah saya sampaikan kalau mau nolong orang nih, nolong orang. Nolong orang itu langsung bawa kata orang tua saya. Kalau mau nolong orang tuh sampaikan dulu dengan baik, apakah diterima atau tidak, takutnya ada rasa ketakutan, ada apa ini? Di situ baru saya pamitan. Ambu, saya pamit. Saya sampaikan beberapa kata yang disampaikan ke Ambu, dan ada titipan juga saya sedikit rezeki. Lalu saya pulang dan saya minta untuk saya kembali lagi ke sini, dan Ambu menyampaikan, ya silahkan mau datang lagi. Itu Kang, ya. Gitu. Salah satunya ya. Salah satunya. Ya dari hati ke hati lah ya. Dari hati ke hati. Nah untuk kalau saya kan sering bilang gini, Kang. Ada orang yang menggapai ingin jadi entah apa itulah ya, kalau calon legislatif atau anggota dewan atau apa, tolonglah perhatikan lingkungan keluarga dulu, keluarga udah benar, lingkungan dulu, lingkungan udah benar, baru menggapai. Ini kebanyakan langsung menggapai ke kadang-kadang lingkungannya juga berantakan gitu. Nah, saya kemarin, Kang Dewang, lingkungan udah dibenahi, lingkungan udah ya untuk ke masyarakat mendekati orang tuh dari hati ke hati, sampai dari ujung sampai ujung saya nanya tahu gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah atas bager mereka. Nggak setuju Kang? Setuju nggak Kang? Jadi ya. Lingkungan dulu nggak? Lingkungan jadi apa? Untuk menjadi lingkungan dulu, keluarga dulu, lingkungan dulu, barulah itu. Pertama, kita apresiasikan terhadap keluarga. Iya. Bahwa kita bisa berubah ke hal yang baik. Dan tentunya ya dengan kegiatan, dengan komunikasi. Banyak cara yang selalu disampaikan terhadap keluarga. Itu. Terus lalu ke masyarakat. Nah, dibangun. Seperti itu salah satu contohnya. Step by step lah ya. Step by step lah ya. Iya. Tapi itu pun harus dengan cara ya. Dengan proses.
Cukup lama ya prosesnya itu ya. Lumayan. Gitu. Nah, ini Pak, dari Kang Dewa kan ini ada orang nih, kalau kata saya sih, apa sih namanya? Belum tahu ini, orang banyak belum tahu caleg itu apa sih? Caleg deh, calon legislatif. Nah, tugasnya banyak kan ya. Jadi banyak yang sistemnya sih udah bagus. Ini kata saya, sistemnya sudah bagus, tapi sosialisasinya kalau menurut saya kurang. Sosialisasinya, nggak tahu sosialisasinya harus dengan bagaimana, kan pola pikir manusia itu beda-beda kan, ya kan? Bukan pola pikir, standar pikir. Bukan saya mengotak-ngotakan ini ya, kabupaten, kota, taraf pendidikannya berbeda-beda. Orang menangkapannya berbeda-beda. Nah, SDM-nya juga. SDM-nya berbeda-beda. Itu cara mensosialisasikan gimana? Kalau saya sih, cara sosialisasinya agak kurang sih, Kang. Gitu. Ya. Yang pertama, yang tadi Brother sampaikan. Caleg, calon anggota legislatif. Tugasnya seperti apa? Kan gitu kan? Tugasnya betul. Kayaknya masyarakat udah pada tahu. Apa fungsi dan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Sudah pada tahu semuanya. Tupoksinya. Iya, sudah tahu. Kalau menurut saya, tinggal manusianya bisa menjalankan atau tidak. Itu saja sih sebetulnya. Berarti tugasnya kan menanggapi apresiasi masyarakat. Ya, salah satunya. Salah satunya, ya kan. Menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan. Mengadukan ke pemerintah. Seperti gini lah ya, seperti kayak ini saya yang bilang loh ya, seperti kayak apa, halte bus yang dari ujung sampai ujung sana, yang Bandung Timur sampai ke sana kan. Kadang-kadang ada yang dibuat tidur, dibuat untuk jualan tisu, nggak terawat. Ya. Untuk itu bisa kan untuk mengadukan ke caleg? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Ya, karena kita kan timbulnya dari masyarakat. Kita duduk, kalau ya mohon maaf kalau menurut saya, ketika masyarakat mengusung beliau anggota DPR, flashbacknya harus ada dong sama masyarakat. Dari sebuah fungsi aja sudah jelas kok. Ya, mereka timbul atas dorongan masyarakat. Artinya bukan hanya doa saja, dan mereka langsung diimplementasikan. Muntah mas nyolok lah, dicolok untuk mewakilkan masyarakat. Nah di situ apakah bisa atau tidak? Karena ada keluar janji juga kan, janji-janji. Itu mah pasti janji-janji mah. Itu juga bisa ditagih kan? Harus, kalau menurut saya. Harus ditagih ya. Makanya punten ya, brother. Untunglah bagi saya TK bangun di lapangannya, di jalanan, pasar, terminal, pergaulan yang sangat luas lagi. Kalau kata Kang Dede mah dunia aja Dewa mah abu-abu, penuh dengan kekerasan apa dan sebagainya. Itu kunci kesatriaan di lapangan itu adalah ini, lisan. Terus gerak tubuh. Walaupun standarnya orang lapangan rada legek seetik. Kan gitu. Tapi kan tidak harus seperti itu juga. Orang kalau lihat yang legek-legek sahid kan gitu. Nah, itu. Nah, salah satunya mungkin saya tuh jangan sampai sama dengan yang lain. Ini loh kemasan saya. Gitu. Kalau yang tadi disampaikan bahwa anggota legislatif itu harus bisa menjalankan fungsinya. Ya. Kedua, janjinya harus ditepati. Ya. Yang ketiga,
harus bisa membangun daerahnya. Berarti kalau dapil-dapilnya lah gitu. Ya. Udah bisa ngebangun lah. Kalau misalkan Kang Dewa ini kepilih, berarti saya bisa kritik dong. Bisa ngeritik dong. Meskipun temen gitu ya, bisa ngeritik dong. Ya harus atuh. Awal gimana saya ini teh gini gini kan. Ya. Kalau kan saya baru ikut mau berhelat nih. Mau berhelat. Nah, dan ini pun ya alhamdulillah saya sangat diwejang sekali oleh Kang Dede. Kang Dede Yusuf selalu memberikan wejangan-wejangan ketika saya yang akhirnya memutuskan untuk ikut berhelat di legislatif ya. Nah, itu sangat dipahami oleh saya dan harus saya bawa. Dan tugasnya untuk kabupaten sangat berat loh Kang sebenarnya. Bukan berat lagi kan. Mau kabupaten, mau kota, mau provinsi, mau pusat. Kalau menurut pandangan saya nih dari sebuah perjalanan ya, maksudnya perjalanan hidup saya. Jadi anggota DPR teh ulah jadi karyawan DPR, tapi kudu jadi karyawan masyarakat atau gimana? Betul. Jadi karyawan masyarakat. Jadi karyawan masyarakat. Dititahku masyarakat kudu daek. Disuruh oleh masyarakat harus mau. Berarti the big boss nama masyarakat. The big bossnya sama masyarakat, ge. Oke, saya setuju. Masyarakat. Berarti ulah baper lah kalau dikritik gitunya. Harus. Jangan. Dulu kayak kita dikritik kan. Tapi ngeritiknya ya, ngeritik yang santun, ngeritik yang jangan ngeritiknya. Itulah itu. Nah, gini Kang, pertanyaan terakhir dari saya. Kita yang kurang tuh SDM, ya, atau sosialisasi atau sistem. Jujur, ya, SDM saya kurang. Tadi saya sampaikan, SDM saya sedang belajar, dibangun oleh Kang Dede. Dibangun oleh. Itu SDM dari Kang Dewa. Iya. Saya yang serba kekurangan. Ya. Kedua, sistem juga. Sistem. Karena kan saya baru pemula. Ya. Terus saya yang terlahir dari mana? Bukan dari orang yang bertahap dari sisi akademis dan bukan terlahir dari keluarga kaya gitu ya. Bukan. Saya bukan orang yang keluar dari pintu istana lalu keluar dari masyarakat, bukan. Berarti ntar misalkan jadi ntar siap diaudit dong ya. Harus siap diaudit. Iya. Saya rasa harus nerima. Kalau tidak baik. Harus nerima, ya konsekuensinya itu. Ya, sosialisasi. Nah, tadi barusan ini dari Kang Dewanya ya. Nah, ini untuk umum dari masyarakat. Kekurangannya Pak, SDM, sosialisasi atau sistem dari masyarakat. Tadi dari Kang Dewanya. Kalau dari masyarakat gimana? Dari masyarakat. Umum. Ya. Yang saya lihat. Ya. Yang Kang Dewa lihat. Pemerintah daerah punya program. Sistemnya baik. Programnya baik. Baik, ya. Saya akui itu baik. Baik. Tapi kan saya yang dekat dengan masyarakat. Sistemnya disampaikan. Berarti sosialisasi. Nah, ini sosialisasi yang kurang, brother. Nah, itu saya sangat setuju. Jadi sosialisasi itu SDM-nya kan berbeda-beda. Pola pikir manusia itu berbeda-beda, pola pikir masyarakat. Iya. Jadi tadi kan saya bilang saya tidak membedakan antara kota media. Pendidikannya kan ada yang pendidikannya SMP, SD, ya kan. Variatif, Nah, itu juga sosialisasinya berbeda kan Kang ya? Berbeda. Pendekatannya berbeda. Kan? Menyesuaikan. Dan itu juga dipelajari oleh Kang Dewa sewaktu ketika di jalan. Ya. Nah, betul. Banyak ilmu. Ini yang saya tahu loh ya. Ya. Dari orang yang tidak berpendidikan, Kang Dewa juga dari orang yang ngaran bahasa Sunda. Dari orang yang bergajulan gitu. Kang Dewa. Baragajul. Baragajul gitu ya.
Kang Dewa didekati hatinya, diketuk hatinya, diomongin pelan-pelan, ternyata bisa nih orang nih, bisa berubah. Alhamdulillah. Nah, berarti itu suatu pembelajaran untuk Kang Dewa maju dari caleg ini. Ya. Ya. Jadi sosialisasi kan ya? Sosialisasi melalui etika. Melalui mungkin tadi saya perlu bimbingan sistem. Berarti Kang Dewa ngelihat dulu, oh ini daerah ini sosialisasinya dibedain nih. Jangan pakai bahasa mereka aja biar mengerti. Oh sosialisasi yang daerah sini dengan bahasa ini nih diketuk hati. Begitu mungkin. Sederhana, karena saya sudah terbangun sebetulnya ya. Bahasa pasar kumaha, kan kita bicara harus bahasa pasar dong. Ya. Masa bahasa yang harus dibangun di pasar kita sampaikan dengan bahasa yang intelektual, semuanya ambung, beradar kan gitu ya. Nah saya pun sama di masyarakat itu dengan bahasa yang masyarakat punya, kulturnya yang harus kita tahu, supaya saya bisa diterima oleh masyarakat. Berarti apa? Menyesuaikan habit ya. Iya, makanya saya tadi bilang, bagaimana caranya supaya terjadi hubungan emosional dengan baik. Jangan dulu ke politik lah. Ya, saya diterima WG di masyarakat sudah untung kok. Ya, ini plus dari saya. Jangan dulu ke politik. Jadi emang benar dari Gede Bage udah dicintai sama, udah dipercaya dari lingkungan ya nggak saya sebutin lah, ntar dari lingkungan wilayah rumahnya daerah atas lah ya Kang ya, daerah Bandung Timur di atas, dari bawah sampai atas sudah dicintai sama, alhamdulillah, udah tahu apa-apa udah dituakan. Sampai saya kemarin nanya, oh ada masalah berat ini udah didamaikan ku Mang Dewa deui gitu. Oh gitu, nyala ulah ribut atuh, tidak ada keuntungan. Kita pun alhamdulillah, yang artinya saya pribadi bersyukur ke Allah teh kurang kene saya teh. Yang ada di rasa saya, karena saya punten ya, sudah diberikan kesempatan banyak sama Yang Maha Kuasa. Teman mah udah dipanggil. Sudah dipanggil bos, banyak teman yang sudah dipanggil. Ya, banyak dulu yang zaman-zaman di jalan, banyak sahabat-sahabat kita yang udah lewat. Dan intinya adalah ya saya mohon maaf kepada adik-adik kita yang senang bergaul. Harapan saya bergaullah dengan baik. Ya, tidak melarang untuk bergaul, tapi tidak melarang. Iya. Dan satu, tidak mudah bergaul itu. Contohnya saya, ketika terjerumus dan itu harus diarungi, itu bisa dirasakan oleh saya sendiri. Kepahitan, psikologi, terganggu. Ya. Nah, terus, aduh hebat ya, sangsara ampun kan gitu, nyawa. Nah ini yang tadi saya sampaikan, saya yang patut harus bersyukur banyak sama Yang Maha Kuasa. Jadi lamun kesempatan ini kan, harapan saya secara pribadi juga keluarga, kumaha carananya, bagaimana caranya ya, supaya saya manfaat ke masyarakat lah gitu, manfaat ke manusia. Iya. Walaupun dengan keterbatasan saya. Itu mungkin. Tapi saya kalau dengan cerita kayak gini, historis dulu dengan di compare yang sekarang ya, saya punya keyakinan sih kan gitu. Bukan saya mendukung partai ini. Tapi saya mendukung sahabat saya, mendukung kawan saya. Karena saya tahu karakternya. Saya tahu karakternya, gimana beliau, gimana ininya di jalan, gimana
Ya, brother tahu lah. Jalan ya. Gimana ya sampai sekarang bener hijrah, bukan hijrah langsung, hijrahnya ya pelan-pelan. Ya. Hijrahnya pelan-pelan. Ya. Ya, salah satu saya bisa hijrah, satu memang nasihat orang tua, ya, saudara, brother juga, ya, rekan yang lainnya. Termasuk saya ucapan terima kasih banyak juga sama Kang Dede. Kang Dede Yusuf yang sudah mengarahkan saya ke hal-hal yang baik. Iya. Bukan ke arah politik dulu, tidak. Oh, bukan ke arah jauh-jauh lah. Ya. Kalau ke arah politik saya kurang ngerti lah. Oh, berarti nggak langsung kamu terjun langsung gitu, Kang Dede? Enggak. Suatu saat nih Kang Dede kalau nonton ya, saya mau pengen gitu podcast bareng sama Kang Dede. Ya. Gitu. Kita bertiga atau itu. Ya. Terus saya juga mohon maaf, hapunten Kang Dede, ya saya sabit-sabit nama Akang, ya saya mohon maaf, real aja. Ya. Yang saya rasakan, apa yang disampaikan Kang Dede manfaat sekali bagi saya. Sebagai sebuah tuntunan untuk saya mengarungi kehidupan. Oke. Nah, itu kan. Itu kata-kata terakhir dari Kang. Kata-kata terakhir itu buat Kang Dede. Kata-kata terakhir dari Kang Dewa. Kata-kata jangan terakhir atuh. Jangan terakhir. Maksudnya kata-kata untuk ini. Untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang luas tentunya, juga buat adik-adik kita. Ya. Harapan saya adalah satu, bangun hubungan emosional dengan baik. Kalau mau bergaul dengan baik, silahkan luaskan pergaulan, tetapi ingat rambu-rambu. Ya. Kedua, hargain orang tua yang membesarkan kita. Hargain nasihat orang tua. Itu kan. Ingatkan. Gitu. Artinya adalah yang tadi dituduhkan ku brother ke saya, sama brother ke saya, tidak mudah mengarungi kehidupan itu. Satu itu. Kalau sampai ke manusia itu atau anak itu bermanfaat, anak itu sukses, berarti orang tuanya bisa membimbing anaknya. Maka punten ya Kang, yang diarungi oleh saya pulang ke rumah teh, ke ibu tuh, seharusnya saya peluk. Selalu saya, ya mohon maaf atas semua yang sudah saya perilakukan. Jadi itulah salah satu saran, bukan saran ya, pandangan saya untuk masyarakat luas, buat adik-adik yang bergaul seperti saya mungkin ya. Harapannya adalah satu, yang tadi beberapa sudah saya sampaikan, tolong bergaul dengan baik, menjalin hubungan emosional dengan baik, dan gali ilmu-ilmu pergaulan itu, ilmu-ilmu yang positif. Itu Kang. Itu karena siap. Kang Dewa juga siap dikritik, ntar kalau ini sangat siap dikritik, nggak baperan. Jangan baperan. Salah tuh membaper. Oke, terima kasih. Siap, brother. Kang Dewa, brother. Siap. Ya, terakhir dari saya, kebahagiaan adalah ibu dari segala kenangan. Oke? Ya. Terima kasih. Saya Os Magang, Erik Sadewat, dan tonton terus Bandung Rumit, sekarang mulai aktif lagi. Siap. Terima kasih. Nuhun, brother. Ya.